Hai Gar. Dokter Apa Gia. kabar? Baik dok, baik. Suka pedas kan dok? Suka banget. Kita makan ramen. Ayo, kita naik. Pakai BM. Sedap. Kenalin dong dok. Dokter belum kenalan ini. Aduh. Baru udah dibilang tadi ya, spesialis bedah. Namanya dokter Gia. Kok Gia dari mana tuh? Gia itu. Saya sebenarnya dari Bali. Oh, Nama oke. saya panjang, mau dengar? Mau dong. Oke, nama saya lengkapnya itu Desa Ketut Lari Suari Pramegia. Ada berapa tuh? Lima orang jadi satu ya? Karena ya nama Bali gitu lah Iya, ya, iya, panjang-panjang. Tapi biasanya dipanggil Dokter Gia. Saya asli Bali, lulusannya juga Udayana di Udayana, Bali. oke. Dulu tapi S1 saya di sini di Pelita Harapan. UPH. Iya. Oke, siap. Jadi memang sudah di sini juga sih selama 7 tahun. Setelah lulus spesialis saya balik ke sini lagi. Orang Bali. Yuk. Jadi Yuk. kita ke Bali nih. Yuk. Pakai BMW. Siap. Boleh. Langsung ke rumah aja ya. Boleh. Satu lagi dok, kalau misalnya dokter punya rumah di Bali gitu kan, kita naik BM nih ke Bali, terus misalnya di rumah dokter males parkir, dia udah ada parking assist-nya, dibantuin sama BM-nya. Gila. Iya kan? Gokil. Ya hitung-hitung menghemat waktu lah. Menghemat waktu. Begitu ya. Ambil kali ya. Yuk. Welcome to Premier Bintaro Hospital dok. Thank you. Dan welcome to BMW. Ini seri 2, ya kan? Dengan, ya bisa dibilang BMW itu kan mobilnya ya di atas Iya, seribuan ya. mahal ya. Tapi dok, dengan 800 juta aja, ya itu maksimal lah. Masih bisa dibilang di bawah 800 juta, udah bisa punya BM baru. Sedap. BMW, ya kan? Ini seri 2-nya. Udah frameless, kacanya luar biasa. Ini memang kayaknya kebeli nih. Cakep. Amin. Berniat ya? Amin. Berniat ya? Berniat dan berminat. Amin ya. Iya. Nggak afdol nih kalau ketemu sama dokter, nggak ngomong masalah ya yang biasa dipertanyakan oleh sahabat Premier ya. Boleh. Nih dok, terkait dengan usus buntu, ya kan? Usus buntu nih kompleks banget. Walaupun dia buntu, tapi kompleks gitu kan. Rezeki ya. Nah itu dok, usus buntu itu sebenarnya penting nggak sih di tubuh kita itu dok? Oke. Pertanyaan banyak orang kayaknya sebenarnya. Banyak banget. Usus buntu nggak ada gunanya, banyak yang bilang gitu. Iya, benar. Sebenarnya kalau dari sisi medis, signifikansi dari usus buntu itu sendiri memang sangat kecil. Oke. Dia bukan berarti nggak ada manfaatnya sih sebenarnya. Dia itu ada gunanya sebenarnya sebagai sistem imun, proteksi tubuh juga. Oke. Dia bisa jadi reservoir istilahnya atau tempat untuk pertumbuhan bakteri-bakteri baik saluran cerna. Tapi memang fungsi itu tidak secara spesifik dijalankan sama si usus buntu ini. Artinya masih bisa di-cover sama organ lain. Oke. Jadi kalau terjadi apa-apa nih, infeksi di usus buntu, itu untuk mengangkat usus buntu untuk mencegah komplikasi, tetap lebih penting daripada untuk mempreservasi si fungsi-fungsi ini. Oke. Berarti mitos atau fakta tuh? Ya setengah mitos, setengah fakta. Ada fungsinya tapi tidak signifikan. Oke. Ya, Ada jadi fungsinya. dibuang Dibuang pun nggak masalah. Tidak masalah. Usus buntu itu nggak lekang dari yang namanya makan biji cabe. Makan cabe masih ada bijinya ya kan? Terus sama makan jambu masih ada bijinya. Nah itu penyebab tuh, mitos atau fakta dok? Sebenarnya gini jawabnya. Kalau dari sisi penelitian, banyak nih penelitian sebenarnya tentang itu. Banyak yang bilang biji cabe, biji buah-buahan yang nggak bisa dicerna, atau makanan pedas deh. Walaupun nggak ada bijinya ya, makanan pedas kalau makan banyak bisa jadi radang usus buntu. Cuma kejadiannya sangat minimal ya lagi-lagi. Banyak yang tidak tahu justru penyebab usus buntu sebenarnya apa? Penyebab yang paling usus banyak. buntu? Saya dokternya kayaknya. Jadi penyebab usus buntu yang banyak yang sering itu justru adalah namanya fekalit. Apa tuh? Fekalit itu sebenarnya kotoran atau tinja yang keras yang menyumbat si leher atau badan usus buntunya sendiri. Jadi karena dia ada di sana menyumbat, itu tekanan di sana jadi tinggi sehingga memungkinkan terjadi suatu infeksi. Itu bukan yang berbeda saluran itu dok? Apanya? Yang tinja sama apa tadi? Dong. Oh sama karena ya? dari usus halus perpindahan ke usus besar itu letak usus buntu persis di sana. Oke. Berarti jadi penyebabnya sebenarnya paling sering justru itu. bukan karena bijinya sebenarnya. Iya. Walaupun ya tadi mungkin ada, cuman ya itu nggak bisa dibilang karena itu Murni gitu karena ya. itu, gitu.
Yang sering ku baca ya, itu penyakit usus buntu ini datang secara tiba-tiba dan nggak bisa dicegah. Bener ya? Kalau dibilang nggak bisa dicegah, nah kalau misalkan ada penyebab, berarti kan kalau kita ngomong pencegahan, ya artinya kita berusaha mencegah penyebabnya sebenarnya. Kalau tadi saya katakan memang penyebab paling seringnya itu kan fekalit tadi, artinya kotoran yang keras itu. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mencegah usus buntu itu ya sebenarnya apapun yang mencegah sembelit atau konstipasi. Jadi sebisa mungkin yang pertama makan makanan tinggi serat. Udah belum? Hari ini sih belum. 2, minum air yang cukup. Udah belum? Kalau minum air yang cukup lumayan galon sih. 3, mencegah konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak. Itu sulit sekali. Sulit sekali itu sahabat Premier. Karena nasi aja gula ternyata ya. Iya betul, karbohidrat kan. Kemudian yang keempat, mencegah konsumsi makanan pedas, tapi bukan karena cabenya yang nyumbat, tapi lebih ke makanan pedas itu dia bisa membuat iritasi dari saluran cernanya, sehingga akhirnya dia akan mempengaruhi pola buang air besarnya juga. I see. Dok, usus buntu ini bukan penyakit yang bisa dibilang menyebabkan kematian, bener nggak? Bener nggak ya? Bener nggak? Jadi banyak nih sebenarnya di online pun ya aku lihat pada mempertanyakan misalkan dia punya keluarga yang kena usus buntu terus meninggal. Nah artinya sudah operasi maupun belum ya. Banyak yang seringkali menganggap usus buntu itu penyakit sederhana. Karena kan sudah sering ya, semua orang familiar sama penyakit usus buntu. Jadi kalau meninggal tuh sepertinya seperti suatu kesalahan medis gitu, sering dianggapnya. Kayak kenapa bisa sampai meninggal, padahal kan usus buntu. Banyak yang nggak tahu bahwa derajat keparahan usus buntu pun ada macam-macam gitu ya. Kalau seandainya dia memang nyerinya itu berlangsung akut atau baru saja, kemudian cepat diobati, cepat periksa ke dokter, dapat antibiotik segera, operasi juga segera gitu ya, itu pasti jatuhnya memang usus buntunya jadi sederhana, merupakan tindakan operasi yang sederhana. Penyembuhan atau recovery pasiennya juga lebih cepat gitu ya. Jadi akan terlihat seperti sesuatu yang mudah. Tapi kalau seandainya memang usus buntu ini ternyata udah dialami sejak lama, kemudian pasiennya tahan-tahan sakit tuh yang sering kan, nyoba konsumsi antibiotik sendiri atau anti nyeri sendiri, tidak pernah berobat ke dokter, suatu ketika kambuh lagi. Artinya sudah berlangsung kronis, infeksinya memberat, sampai pecah tuh usus buntu. Pernah dengar nggak usus buntu pecah? Sering, banyak sih kayak gitu ya. Apalagi gitu, kalau sudah pecah itu kan otomatis si kotoran ya, fesesnya itu, dan bakteri di dalam usus itu sudah tidak berada di dalam usus buntunya, jadi meluas udah kemana-mana ibaratnya gitu. Kalau pada saat itu terjadi, teknik operasinya pun akan berbeda, resiko operasinya pun otomatis jadi lebih tinggi untuk menyebabkan kematian ya, gitu. Sama tambahan lagi, mungkin di luar penyakitnya sendiri ada faktor pasien juga. Jadi kalau misalkan usianya lebih tua, otomatis resiko angka kesakitan dan angka kematian lebih tinggi, satu. Kemudian yang kedua, jika pasiennya memang memiliki faktor-faktor pemberat lainnya, misalkan ada penyakit jantung, gula, kemudian gangguan pembekuan darah, itu dia. Itu yang perlu diketahui gitu ya. Artinya tidak semudah itu juga sih menyebabkan kematian. Nggak semudah itu, sahabat Premier. Ya, tapi bisa dibilang ya nggak boleh lah dianggap remeh. Iya betul. Ya, usus buntu ya. Jadi mau diangkat nih abis ini. Siapa? Usus buntu. Usus buntu gue, Dok. Kirain derajat saya. Jangan dong. Kalau derajat suhu kali ya, AC.